بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat di mana seseorang baik ataukah tidak baik kehidupan dia kepada akhirat kelak. Kebaikan yang Allah berikan hari ini dan juga kejelekan yang Allah berikan hari ini, itu semua adalah ujian untuk kita. Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kejelekan dan kami juga menguji kalian dengan kebaikan, dan itu merupakan sebagai ujian untuk kalian semuanya. Dan siapa di antara kita yang lulus dari ujian tersebut, maka surga menantinya. Namun kalau seandainya kita tidak sukses melewati ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentunya tidak ada tempat bagi mereka kecuali nerakanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka mengucapkan kalimat keimanan begitu saja? Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, saya sebagai seorang Muslim, saya sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Allah akan menguji pengakuan kita tersebut. Allah akan coba pengakuan tersebut. Dan Allah yang Maha Tahu ini ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya, dan siapa pula di antara kita yang bohong dan dusta dengan ucapannya. Dan di antara ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita para hadirin, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengkhabarkan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah wa iftaraqa ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa wahidah.
Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Dan kemudian umatku mereka terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya diancam dengan neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar itu merupakan satu kelompok saja. Ini merupakan ujian yang berat buat kita. Ini merupakan sesuatu yang kita harus berusaha untuk mencari mana jalan yang benar tersebut. Mana jalan yang hak dan mana jalan yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan mewarisi surganya Allah Rabbul Alamin. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempertajam tentang perselisihan dan perpecahan yang terjadi. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, thumma yakhutu khututan an yaminihi wa shimalihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik sebuah garis lurus kepada kami. Dan kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, hadhis subul laisa min sabilin illa syaitan yad'u ilaih. Hadhis subul, jalan-jalan yang banyak ini, tidak ada satupun di antara jalan yang banyak tersebut kecuali syaitan yang menyeru manusia kepada jalan tersebut. Kemudian beliau berkata, membawa firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Katakanlah, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu tersebut, kata Allah. Dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak. Karena kalau kalian mengikuti dari jalan yang banyak tersebut, akan memisahkan kalian daripada jalan yang satu. Akan menjauhkan kalian dari jalannya Allah. Akan menjauhkan kalian dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang menjadi pertanyaan, kenapa umat Islam bisa berpecah? Bukankah Nabi mereka satu? Bukankah Al-Quran mereka satu? Bukankah kiblat mereka satu? Semua kita yakin bahwasanya Al-Quran merupakan sumber hukum. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sebagai sumber hukum. Dan semua muslimin berpegang di atas Al-Quran. Semua muslimin berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa mereka berselisih? Disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab tafsirnya. Beliau berkata, khaladata yaumin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yuhdithu nafsahu kaifa takhtalif hadhihi al-ummah nabi wa wahid wa qiblatuha wahidah wa kitabum wahidun. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya pada diri beliau sendiri, kenapa umat ini bisa berselisih? Nabi mereka satu, kiblat mereka satu, kitab mereka satu. Apa yang ada di benak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini juga menjadi pikiran kita hari ini. Ini menjadi sesuatu pertanyaan juga dalam benak kita. Kenapa umat Islam berpecah? Kemudian kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya Amiral Mu'minin, unzila alaina al-Quran wa qara'nahu wa alimna mimma nuzil. Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat yang mulia yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan dia dalam agama ini dan cerdaskan dia dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dan beliau mengungkapkan alasan kenapa umat Islam mereka bisa berpecah. Kenapa umat Islam mereka tidak bersatu dalam keadaan kitabnya satu, nabinya satu dan kiblatnya satu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, diturunkan kepada kami Al-Qur'an. Dan kita membaca Al-Qur'an tersebut. Dan kita mengetahui apa maksud dan tujuan diturunkan ayat Al-Qur'an tersebut. Karena mereka menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Qur'an. Mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah mempraktekkan isi dari kandungan Al-Qur'an. Thumma jaa ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la yadrina mimma nuzil. Wa likulli qaumin ra'yun wa idza kana fihim ra'yun ikhtalafu
Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kata Abdullah ibnu Abbas, kemudian datang kepada kita setelah kita kaum yang mereka membaca Al-Quran seperti kita baca, nggak ada bedanya. Tajwidnya sama, idghamnya sama, iqlabnya sama, urutan ayatnya semua sama. Walakin la yadri mimma nuzil. Akan tetapi mereka tidak faham untuk apa ayat ini diturunkan. Mereka menggunakan akal dan logika mereka untuk memahami Al-Quran, untuk memahami kitabullah. Oleh karena itu kita melihat orang-orang liberal yang mereka menyeru bahwasannya semua agama sama, tidak ada perbedaan di antara Islam dengan Kristen. Mereka juga membawa ayat Al-Quran, mereka juga membawa hadis Rasulullah untuk membenarkan keyakinan mereka. Begitu juga kelompok yang mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah, yang mereka menghina istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka juga menggunakan ayat Al-Quran untuk mengkafirkan sahabat Rasulullah. Mereka menggunakan ayat Al-Quran untuk menghina istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu prinsip yang dilupakan oleh muslimin. Dan prinsip inilah sebenarnya akan menyatukan mereka di atas satu barisan. Prinsip inilah sebenarnya yang akan mengumpulkan mereka di atas manhaj, di atas metode, di atas jalan sebagaimana jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Nabiuna al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, sebuah wasiat yang sangat besar, sebuah wasiat yang sangat agung. Siapa yang memegang wasiat beliau maka dia akan selamat. Dan siapa yang seseorang melepaskan dirinya dari wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan binasa dan celaka. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelah meninggalnya aku. Iya, ini adalah berita dari tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak hanya menakut-nakuti umatnya bahwasanya akan terjadi perselisihan dan pertikaian yang sangat banyak, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar untuk kita semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Berpegang teguhlah kalian di atas sunnahku, dan berpegang teguhlah kalian di atas sunnah para khulafa ar-rasyidin, di atas sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalannya Abu Bakar, di atas jalannya Umar, di atas jalannya Utsman, di atas jalannya Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena perkara-perkara yang baru itu akan mengarahkan kalian ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi perselisihan, bukan seseorang masing-masing dengan pendapatnya diberikan kebebasan, dengan pendapatnya masing-masing diberikan kebebasan dengan jalannya masing-masing. Tidak, para hadirin. Ketika terjadi perselisihan, justru Rasulullah mengingatkan kita semuanya untuk berpegang teguh di atas sunnahnya beliau, di atas jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini tidak memiliki makna, tidak ada faidah Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang terdahulu, generasi-generasi awal dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Allah menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat, menjadikan pelajaran untuk kita jadikan mereka sebagai acuan dalam kita beragama. Kita memahami Al-Quran, kita memahami As-Sunnah, bukan di atas pemahaman fulan, bukan di atas pemahaman alan, tetapi di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan jalan keselamatan.
Sahabat Rasulullah dididik oleh Nabi SAW. Mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah mempraktekkan syariat Islam ini. Sehingga sungguh benar apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Apa saja yang bukan agama di zaman Rasulullah SAW sebagai pegangan dalam ibadah, sebagai keyakinan ataukah muamalah, maka bukan agama juga pada hari ini. Maksudnya apa? Apa saja yang tidak difahami oleh para sahabat, apa saja yang tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW, kemudian ada orang yang menisbatkan itu kepada agama hari ini, maka itu bukan agama, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu ardahu mengingatkan kepada kita semuanya para hadirin, pentingnya kita memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat. Kalau tidak kita akan terberai daripada jalan yang lurus tersebut. Sebelumnya saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang mereka durhaka kepada Rasulnya dan kemudian dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin. Jalan kaum mukminin adalah jalan kaum mukminin disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah jalannya sahabat Rasulullah SAW. Dan siapa yang mereka yang tidak menjadikan jalan kaum mukminin, jalannya para sahabat Rasulullah SAW sebagai jalan yang dia berjalan di atas jalan tersebut, maka kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling. Dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ayat ini dijadikan oleh para ulama wajibnya seseorang berpegang teguh di atas Al-Quran, berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas pemahaman para salafun salih, di atas pemahaman para sahabat, di atas pemahaman para tabi'in, di atas pemahaman para tabi'ut tabi'in. Dan itulah yang selalu kita minta dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? As-siddiqin, an-nabiyyin, as-siddiqin, as-solihin, asy-syuhada. 4 generasi, 4 jenis manusia. Pertama para nabi. Kemudian as-siddiqin. As-siddiq di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq di antara maknanya. Kemudian asy-syuhada, asy-syuhada di antaranya Umar bin Khattab. Keempat, as-salihin, itu orang-orang saleh yang mengikuti daripada jalan tersebut. Iya, jadi ketika kita meminta, ya Allah tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 jenis manusia ini. Faham? Ya, dari 4 jenis manusia ini. Nah, kalau kita memilih selain daripada jalannya mereka, kita akan dipastikan akan tersesat daripada jalan yang lurus. Tidak cukup seseorang menjadikan Al-Quran saja. Tidak cukup seseorang menjadikan hadis Rasulullah sebagai pegangan. Ya, yang kemudian Al-Quran dan hadis difahami dengan logikanya, difahami dengan akalnya, tidak dikembalikan kepada ulama, tidak dikembalikan kepada sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan dalam sebuah wasiat beliau, "Man kana minkum ayyastanna falyastanna biman qatmat." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadi jalan dalam acuan agama kalian, maka ambillah jalan orang-orang yang telah meninggal dan wafat. Fa innal hayya la tuman alaihil fitnah, karena orang yang hidup tidak aman dari mereka fitnah. Ala wa hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtarahumullah bi suhbati nabihi wa iqamati dinihi, wa hum abarraqa quluban wa amaqa ilman wa aqalluha takallufan fa'arafu lahum qadrahum ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratim mustaqim. Mereka adalah jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang hidup tidak aman dari kalian fitnah. Orang yang hidup yang kita ikuti hari ini, dia hari ini bisa muslim, besok dia bisa kafir. Hari ini bisa taat, tetapi besok nanti dia tidak taat. Tetapi jalan yang sudah pasti selamat adalah jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah memilih mereka untuk bersahabat dengan Rasulullah. Allah telah memilih mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya,
yang paling luas ilmunya dan paling sedikit membebani dirinya. Dan ketahui oleh kalian kedudukan mereka. Ikutilah jalan mereka, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Fa innahum ala siratim mustaqim. Karena sesungguhnya di mereka berada di atas jalan yang lurus. Demikian juga disebutkan oleh salah seorang imam dari imam madhab yang 4, Imamu Ahmad rahimahullah. Beliau berkata, usulu sunnah indana tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi agama di sisi kami di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam memahami agama ini sebagaimana yang telah datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama terdahulu, terkhusus dari imam madhab yang 4. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salah.